Indonesia, negeri penuh senyuman, keramahan, dan katanya sih, nilai-nilai ketimuran yang dijunjung tinggi. Tapi coba deh buka media sosial hari ini. Ada yang viral karena videonya bugil, malah dipuja-puja kayak selebgram. Tapi di sisi lain, ada guru yang cuma menegakkan aturan, malah dibully rame-rame sampai mentalnya hancur. Ironis banget, ini bukan sinetron bro, ini kenyataan yang terjadi di negeri kita. Negeri plus 62 yang katanya agamis, tapi kelakuan netizennya kadang lebih galak dari pasukan ormas. Kasus Bu Guru Salsa, yang viral gegara video pribadi bocor, malah jadi ajang simpati dan pembelaan. Banyak yang bilang, dia korban, jangan dihujat. Atau, privasi dia dilanggar, kasihan dong. Oke lah, masuk akal. Tapi lucunya, pas Bu Guru Novi dari Sukatani dihujat habis-habisan karena tegas dan gak mau kompromi soal disiplin, kok semua pada diam. Gak ada tuh gelombang pembelaan. Gak ada netizen yang rame-rame bilang, dia guru baik, you support. Nah, dari situ kita mulai mikir, ada apa sih sebenarnya sama cara mikir masyarakat kita? Kenapa korban satu bisa dielu-elukan, tapi korban lain dibiarkan kayak gak ada harga dirinya? Apa karena penampilan, status sosial, atau karena kita udah kebiasaan ngejut ge pakai standar ganda? Dalam video ini, kita bakal kupas tuntas soal fenomena ini dari berbagai sisi, sosial, budaya, media, bahkan filosofi moral bangsa. Gak cuma ngegosip doang, tapi kita bedah sampai akar-akarnya, biar gak cuma jadi pembahasan viral, tapi jadi bahan mikir juga buat kita semua. Yuk, siapin kopi atau teh manis lo, karena perjalanan panjang ini baru aja dimulai. Dan percaya deh, makin lo simak, makin kerasa betapa ironisnya bangsa ini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Bu Guru Salsa bukan nama sebenarnya, tapi sudah jadi ikon dalam obrolan jagat maya sejak video pribadinya tersebar luas. Dalam video tersebut, ia terlihat tanpa busana, berada di ruang privat yang tidak ditujukan untuk publik. Entah bagaimana, video itu bocor dan menyebar bak api di musim kemarau, cepat, panas, dan susah dipadamkan. Media sosial, yang seringkali lebih cepat dari berita resmi, langsung membanjiri timeline dengan potongan video, meme, opini, bahkan thread panjang yang membahas siapa Bu Guru Salsa sebenarnya. Dalam hitungan jam, guru ini yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekolahnya, berubah menjadi perbincangan nasional. Alih-alih dikutuk, Bu Guru Salsa mendapat gelombang simpati. Banyak yang bilang, dia juga manusia, atau itu privasi, kita yang salah karena menyebarkan. Komentar seperti ini membanjiri media sosial, terutama Twitter dan TikTok. Warganet menolak untuk menyalahkan sang guru, dan malah mengalihkan kemarahan pada pelaku penyebaran video. Publik bereaksi dengan cara yang mengejutkan. Mereka menilai bahwa Bu Guru Salsa adalah korban, bukan pelaku. Bahkan, banyak yang membelanya dengan semangat yang mirip pembelaan terhadap figur publik. Ada pula yang mengangkat isu, konsensual nudes, hak atas tubuh, dan privasi digital, sebagai argumen pembelaan. Tak sedikit pula influencer yang ikut menyuarakan dukungan. Yang menarik, banyak pujian bermuatan ambigu. Kalimat seperti, cantik banget sih Bu Salsa, atau guru begini mah susah dilupakan, menunjukkan bahwa publik tidak sepenuhnya melihatnya sebagai korban pelanggaran privasi. Sebaliknya, ada semacam glorifikasi terhadap fisiknya. Disadari atau tidak, Bu Guru Salsa dipuja bukan hanya karena dianggap korban, tapi juga karena memenuhi standar estetika tertentu, muda, menarik, dan feminin. Itu menunjukkan bahwa simpati masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi visual dan citra yang ditampilkan. Kita sedang bicara tentang ironi, di mana empati lahir bukan dari keadilan, melainkan dari daya tarik visual. Media, baik arus utama maupun alternatif, juga ikut serta dalam pembentukan citra Bu Guru Salsa. Walau sebagian besar tidak mempublikasikan video secara langsung, mereka memancing klik dengan judul-judul menggoda, guru cantik viral karena video tak pantas, atau netizen bela Bu Guru yang jadi korban sebaran video syur. Sementara itu, algoritma media sosial memperkuat ini. Postingan tentang Bu Guru Salsa menjadi viral karena klik tinggi dan interaksi masif.
Ini menciptakan lingkaran setan, semakin dibahas, semakin viral, semakin dibahas. Realitasnya, konten yang menjual akan terus dipromosikan, terlepas dari muatan etisnya. Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari bagaimana seksualitas dikonstruksikan di masyarakat. Di Indonesia, seks masih dianggap tabu dibicarakan secara terbuka, tapi secara diam-diam, banyak yang terobsesi dengannya. Budaya ini menghasilkan sikap hipokrit, secara publik menolak, secara pribadi menikmati. Bu Guru Salsa menjadi simbol ambiguitas itu. Ia adalah guru, profesi yang diasosiasikan dengan etika dan keteladanan. Tapi saat tubuhnya terekspos, ia justru disambut dengan sorakan kagum, bukan cacian. Itu menunjukkan bahwa publik sedang bermain dengan batas moral yang fleksibel, ketika seorang perempuan berada di posisi rentan tapi menarik. Ia bisa diampuni karena memenuhi fantasi kolektif. Sebaliknya, perempuan yang tegas, berprinsip, atau bahkan tidak menarik secara visual, seringkali tidak mendapatkan simpati. Inilah awal mula ironi yang akan semakin jelas jika kita bandingkan dengan kasus Bu Guru Novi nanti. Berbeda dengan Bu Guru Salsa yang viral karena video pribadinya, Bu Guru Novi Sukatani menjadi sorotan publik karena ketegasannya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Bu Guru Novi adalah seorang guru yang bekerja di sebuah sekolah di daerah Sukatani, sebuah desa di Jawa Barat. Kisahnya mencuat setelah sebuah insiden di mana ia memberikan sanksi tegas kepada seorang siswa yang melanggar aturan. Sebagai guru, ia berkewajiban untuk menjaga disiplin dan moralitas di lingkungan sekolah, namun sanksi yang diberikan malah memicu kemarahan beberapa orang tua dan netizen. Di media sosial, berita tentang Bu Guru Novi segera viral, namun dengan framing yang sangat negatif. Beberapa orang tua merasa bahwa keputusan Bu Guru Novi terlalu keras dan tidak sesuai dengan konteks yang ada. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai guru kejam atau terlalu otoriter. Tidak hanya itu, beberapa pihak yang merasa dirugikan mulai melakukan serangan verbal terhadap Bu Guru Novi di media sosial. Tagar-tagar bernada negatif mulai berkembang, dan bahkan ada yang menyerang personalitas Bu Guru Novi, bukan hanya cara mengajarnya. Yang paling mencolok dalam kasus ini adalah bagaimana Bu Guru Novi diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat. Di mata banyak orang, seorang perempuan yang tegas dalam menjalankan peran sebagai pendidik seringkali dianggap terlalu keras atau tidak pemaaf. Hal ini adalah cerminan dari budaya patriarki yang ada di masyarakat, di mana perempuan seringkali dihadapkan pada ekspektasi bahwa mereka harus lembut dan mengayomi, bukan keras dan otoriter. Sikap tersebut menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana tindakan Bu Guru Novi yang semestinya dipuji sebagai wujud disiplin dan integritas, malah dibalas dengan kecaman. Ini menunjukkan adanya kekerasan simbolik, yakni kekerasan yang tidak tampak secara langsung, tetapi merusak martabat dan reputasi seseorang melalui stigma sosial yang dibangun oleh masyarakat. Dalam hal ini, Bu Guru Novi bukan hanya dihukum oleh tindakan kekerasan verbal, tetapi juga oleh cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan dalam sistem pendidikan. Yang lebih mencolok lagi dalam kasus ini adalah minimnya solidaritas publik terhadap Bu Guru Novi. Tidak ada gerakan besar untuk membela Bu Guru Novi. Tidak ada suara-suara yang muncul untuk mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya dengan benar. Sebaliknya, justru suara-suara publik yang datang lebih banyak mengkritik dan menyerangnya. Di dunia maya, kehadiran Bu Guru Novi menjadi semakin terpinggirkan. Ada yang mengaitkan kasus ini dengan ketidaksempurnaan sistem pendidikan yang terlalu menekankan kedisiplinan semata. Ada juga yang merasa bahwa cara Bu Guru Novi mendidik tidak cocok dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun, apa yang sering terlupakan adalah fakta bahwa Bu Guru Novi bertindak untuk menjaga kualitas pendidikan dan moralitas para siswa. Dalam melihat kasus ini, kita harus mengakui bahwa ketimpangan kelas dan gender berperan besar dalam bagaimana publik memandang tindakan Bu Guru Novi. Seorang guru perempuan yang berpendidikan tinggi dan tegas dalam menjalankan disiplin seringkali dipandang sebelah mata. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami oleh banyak guru perempuan, yang harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang setara dengan rekan-rekan mereka yang laki-laki. Dalam banyak kasus, guru perempuan dianggap lebih sebagai pengasuh atau ibu kedua, bukan sebagai otoritas yang harus dihormati dan dihargai. Ketika mereka mengambil sikap tegas dan bertindak dengan cara yang dianggap terlalu keras, mereka cepat dicap sebagai perempuan galak, atau perempuan yang tidak punya rasa empati.
Inilah ketimpangan gender yang mengakar dalam budaya patriarki, yang menciptakan hambatan bagi perempuan untuk mengekspresikan otoritas atau kekuasaan dalam profesi yang mereka jalani. Lebih jauh lagi, ada aspek kelas yang mempengaruhi persepsi terhadap guru seperti Bu Guru Novi. Masyarakat seringkali menganggap bahwa masyarakat desa atau kelas bawah tidak memerlukan ketegasan, melainkan pendekatan yang lebih lunak dan penuh pengertian. Padahal, masalah disiplin dan pendidikan adalah isu universal yang harus dijalankan dengan konsistensi dan ketegasan, tidak peduli di mana lokasi sekolah tersebut. Salah satu masalah terbesar yang mencuat dalam kasus ini adalah ketidakmampuan sistem hukum dan pendidikan untuk melindungi Bu Guru Novi. Sebagai seorang pendidik, ia seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk serangan verbal atau fisik yang ditujukan kepadanya. Namun, dalam kasus ini, bukan hanya sistem pendidikan yang gagal memberikan perlindungan, tetapi juga negara seolah-olah tidak hadir untuk membela guru-guru yang berjuang menjaga moralitas pendidikan. Pada kenyataannya, Bu Guru Novi harus berhadapan dengan tekanan dari masyarakat yang tidak memahami konteks pendidikan dan harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambilnya untuk mendidik siswa dengan cara yang tegas. Tidak ada sistem pendampingan yang memadai untuk guru, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pinggiran dan dengan sumber daya terbatas. Untuk memahami secara mendalam mengapa kedua kasus ini bisa terjadi dengan cara yang begitu kontradiktif, kita harus melihatnya melalui lensa budaya patriarki. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan seringkali dipandang bukan sebagai individu dengan hak penuh untuk menentukan hidupnya. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.